Penerapan level of signifikan dalam penelitian, terutama pada uji hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang sedang penelitian IPA, yang menanyakan tentang apa manfaat atau bagaimana penerapan secara praktis dalam penelitian kita tentang teori level of signifikan atau taraf kesalahan tersebut. Oke lah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak jawaban saya sebagai berikut. Bahwa kemarin telah saya jelaskan mengenai level of signifikan 0,05 dan 0,01 secara teoritis, namun pada malam hari ini saya akan menjelaskan secara praktis bagaimana peran level of signifikan tersebut dalam penelitian kita digunakan untuk apa dan di mana gitu. Bahwa level of signifikan yang kita bahas kemarin ada dua, yaitu 0,05 dan 0,01. Ini kawan, 0,05 biasa dipakai di IPS, 0,01 biasa dipakai di IPA. Namun demikian ada juga IPA, terutama selain kedokteran dan teknik, yang menggunakan level 0,05. Oke kawan, pada kesempatan kali ini penerapan level of signifikan 0,05 atau 0,01 yang akan kita pakai dalam malam hari ini adalah kita aplikasikan kepada uji T. Uji T atau uji perbedaan rata 2 min atau 2 kelompok sampel. Ini datanya kawan, dan ini sekaligus soalnya. Ini adalah soal atau data dari milik atau penelitian salah seorang kawan kita IPA yang ingin mengetahui perbedaan jenis atau spesies semut pada dua tempat yang berbeda, yaitu tempat yang alami ini dan tempat yang terganggu ini. Kemudian data-datanya, sebaran datanya ada ini. Kemudian jenis semutnya ini ada sebanyak 23 spesies pada masing-masing tempat alami dan terganggu. Kemudian jumlah dari data itu adalah ini, jumlah banyak semut atau spesies ini kan, dari satu spesies, jumlah individu dalam satu spesies. Oke, kemudian ini kawan, data kita pindahkan ke dalam SPSS, ini dia. Kemudian kita uji normalitas dan homogenitas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini uji normalitas kawan, ini hasilnya. Ini kawan, hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test adalah Kolmogorov-Smirnov test sebesar 1,311 dengan signifikansi sebesar 0,06. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov ini lebih besar, tipis dari 0,05. Ini kawan. Jadi nilai ini, signifikansi ini karena lebih besar walaupun tipis dari 0,05, yaitu taraf signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Taraf kesalahan atau level of signifikansi kita memilih 0,05 atau 5%, yaitu jadi ini Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah data normal. Kemudian kawan, kita lihat teknik uji normalitas dengan p-plot dan histogram. Ini nampak bahwa ini bentuk kurva normalnya ini adalah condong ke kiri kawan, harusnya kan di tengah-tengah.
Ini menunjukkan bahwa data ini memang hampir tidak normal, nyaris, karena tadi nampak dalam hasil perhitungan kolom Karpusano adalah 0,06, hanya selisih 0,01 dikit saja dari taraf signifikansi 0,05. Kemudian kita lihat sebaran datanya berdasarkan p-plot. Ini kawan, ini dari sini kan memang datanya udah seimbang antara yang di bawah garis horizontal yang di atas, cuma yang di atas ini agak jomplang. Jadi di sini dapat katakan hampir tidak normal. Jadi kesimpulannya, hasil uji normalitas menggunakan p-plot dan histogram serta menggunakan uji Kolmogorov Smirnov seperti yang kita sebutkan tadi sebesar 0,06 tadi, ini adalah mengindikasikan hasil yang seirama atau saling mendukung. Artinya dapat disimpulkan memang data kita normal. Kemudian dalam uji homogenitas kita lihat bahwa data kita nampak juga homogen. Ini kawan, test of homogeneity of varian diperoleh signifikansi sebesar 0,345 adalah lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data kita adalah homogen. Dengan demikian maka penggunaan statistik parametrik dalam penelitian ini telah memenuhi syarat atau telah diperbolehkan karena data telah normal dan homogen. Oleh karena itu kita berlanjut pada uji ANOVA atau uji T. Secara ringkas, data tersebut setelah diuji dengan uji T, coba kita lihat dengan uji T-nya kayak mana kawan. Mari saya tunjukkan. Ini kawan, data kita masukkan ke SPSS dengan pengkodean seperti ini. Ini adalah jumlah semut per spesies yang telah kita transformasi karena data sebelumnya itu sebetulnya tidak normal, maka kita transformasi ini jadi dalam bentuk transformasi, bukan data sebenarnya dari jumlah semut. Kemudian satu ini adalah kode semut yang alami, dan yang kedua ini kode adalah semut pada tempat yang terganggu. Jadi dalam uji T atau uji ANOVA kita bisa melihat dari kita pencet analisis, kemudian comparement, kemudian one way ANOVA. Kita tunggu. Kemudian jumlah semut kita masukkan ke faktor dan jumlah semut ini, sorry kawan, jumlah semut kita masukkan ke dependen yang mau diuji, dan tempat penelitian kita masukkan ke faktor, kemudian kita pencet kontras. Oke. Tidak ada berubah. Kemudian post hoc, di sini kawan kita harus memilih yang 0,05 ini dah. 0,05 dengan uji Duncan atau 2K LSD. Oke. Kemudian kita pilih option, kita pilih tes homogeneity untuk ngetes homogenitas tadi kawan. Kemudian min plot. Oke. Dan langsung kita oke, maka kita akan tahu uji F sekaligus signifikansinya akan nampak. Oke. Setelah itu kita baru tahu, inilah dia kawan hasilnya. Ini adalah independent sample test. Oh maaf kawan, tadi salah, bukan uji ANOVA karena kita tidak mengetahui perlakuan mana yang terbaik. Tapi di sini kita cuma bedakan dua variabel, dua kelompok sampel. Tapi kalau kita bedakan lebih dari dua kelompok sampel, kita menggunakan yang ANOVA, one way ANOVA. Tapi karena di sini cuma kelompoknya ada dua kelompok sampel, yaitu semut alami dan semut yang terganggu, tempat terganggu, maka kita menggunakan uji T sampel independen. Ini kawan, kita ulangi analisis, kemudian comparement, kita bukan milih ANOVA, tapi kita memilih independent sample test, T-test, karena kita cuma bedakan dua kelompok sampel kawan. Oke, T-test. Kemudian di sini sama jumlah semut ini yang kita masukkan ke variabel tes, kemudian tempat penelitian sebagai faktor, kemudian option 95%, artinya tingkat kepercayaannya adalah 95% atau level of significance besar 5% atau 0,05, continue, kemudian bootstrap tetap. Oke kawan. Kemudian setelah kita oke, maka akan keluar hasil sebagai berikut. Ini kawan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa inilah hasil dari uji T
dua kelompok sampel, yaitu T hitung sebesar 0,0 dengan DF 44. 44 ini adalah N dikurang 2. 2 ini adalah jumlah variabel, yaitu variabel spesimen pada alami dan tempat terganggu. N adalah jumlah sampel. Jumlah sampel sini adalah sampel alami dan terganggu kita jumlahkan, di mana masing-masing 23 kali 2 berarti sebesar 46. 46 N-nya sama dengan 46, kemudian kurang 2 sama dengan 44. Jadi T hitung pada DF 44 ada signifikannya sebesar 1,0. 1,0 ini adalah lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya berdasarkan signifikansi ini aja, tanpa melihat tabel, kita udah tahu bahwa penelitian kakak ini adalah hipotesis 0 yang diterima. Artinya spesies semut pada tempat alami sama dengan jumlah spesies semut atau kerabat semut pada tempat yang terganggu. Oke kawan. Kemudian dari sinilah, dari DF inilah akan muncul atau akan datang penggunaan dari taraf signifikan 0,05%. Jadi dari berdasarkan ini kita akan melihat T-tabel. Oke kawan. Tapi sebelum melihat T-tabel, maka saya akan melihat bagaimana daerah penerimaan dan daerah penolakan suatu uji hipotesis yang dalam hal ini adalah uji T dengan tingkat signifikansi atau level signifikansi sebesar 0,05, maka saya akan memperlihatkan dalam bentuk gambar sebagai berikut ini kawan. Inilah inti dari manfaat praktis dari teori level of signifikan, dalam hal ini adalah 0,05 dipakai pada uji hipotesis T, uji T. Jadi uji T kita tadi nilainya bukan ini kawan, ini adalah punya orang. Oke kawan, dalam uji signifikansi hipotesis dengan level signifikansi tertentu dalam 5% dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat saya jelaskan bahwa ini adalah suatu grafik kurva normal. Grafik kurva normal dari suatu sebaran data. Dengan ini adalah garis batas penerimaan dan penolakan, di mana yang hitam ini adalah daerah penolakan dan yang putih ini kawan, dari sini ke sini adalah daerah penerimaan. Jadi ini tempat T hitung. Jadi T hitung kita kalau ada di sini nilainya dengan batas dari ini adalah nilai T tabel ini kawan. T tabel itu mau positif negatif itu tidak masalah, karena itu bukan menjadi tanda. Jadi kita lihat ini nilai T tabel kita dengan DF 44. Nanti kita lihat berapa nilai tabelnya, nanti berarti ini nilainya. Kemudian ini yang negatif, ini 0 ini kawan sini. Jadi ini negatif, ini positif. DF tabel. Kemudian ini adalah alpha per 2. Alpha itu kan kemarin saya jelaskan itu sebagai level of signifikan. Dalam hal ini 0,05 dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena kita uji dua sisi. Ini kawan, uji dua sisi. Uji dua sisi, bukan uji satu sisi. Jadi mengenai uji dua sisi atau satu sisi itu apa, kemarin sudah saya jelaskan dalam penjelasan saya sebelumnya. Jadi di sini ini wilayah penolakan katanya kawan. Ini wilayah penolakan, yang hitamnya penolakan, dan ini wilayah penerimaan. Ini dia penerimaan HO. Ingat kawan, bunyi HO itu adalah apa yang kita bandingkan adalah sama. Dalam hal ini kita membandingkan kelompok sampel alami dan kelompok sampel terganggu, itu dianggap sama. Tapi kalau di sini ini kawan, ini daerah penerimaan nih kan. Tapi kalau di sini nilai T hitung kita berarti itu sebaliknya, berarti terdapat perbedaan antara kelompok sampel yang kita bandingkan atau di sini kawan. Lalu kita melihat T tabel kawan. T tabel dengan DF T tabel dengan DF 44 tadi, punya kita kan DF 44.
44 letaknya di sini kawan. Ini dah DF 44 ini kita tarik kemari sampai ke sini kawan. Kenapa di sini? Karena ini adalah 0,05 karena uji dua sisi sama dengan 0,025 ini kawan. 0,05 bagi 2 0,05. Ini yang sisi kiri dan sisi kanan, artinya 2 kali ini sama dengan 0,05. Jadi nilainya adalah pertemuan dari ini kawan. Pertemuan dari 44 dan 0,05 adalah kita dapat ini dah 2,01. Jadi DF kita adalah nilai T tabel kita adalah 2,01. Jadi kawan, kita dapat nilai T tabel di sini berarti 2,01. Berarti di sini negatif 2,01 itu kawan. Kemudian T hitung kita di sini, T hitung kita adalah 0,0. Jadi 0,0 pas letaknya di sini kawan. Ini dah. Ini 0,0. Tadi 0,0. Coba lihat tadi yang di daftar tadi 0,0. Jadi dari sini nampak bahwa T hitung kita adalah 0,0 terletak di daerah penerimaan HU atau putus 0. Jadi bunyi putus 0 adalah sama saja antara kelompok sampel alami, semut alami, dan kelompok sampel semut terganggu. Jadi tidak ada perbedaan spesies dan keragaman jenis semut, spesies atau jenis semut pada daerah alami dan daerah terganggu, itu maksudnya kawan. Oke. Pada pengujian DF44 dengan signifikansi 0,05 pada uji dua sisi. Ini cara bacanya kawan. Oke kawan, saya rasa begitulah cara menerapkan teori level of significance atau tingkat kesalahan dalam uji hipotesis. Jadi kita mencocokkan T tabel dengan T hitung kita. Jika T hitung lebih besar daripada tabel, maka terdapat perbedaan. Tetapi apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti tidak terdapat perbedaan. Kalau T hitung lebih besar dari tabel, berarti terdapat perbedaan. Kemudian dari signifikansi ini, apabila ini lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan, dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0,05 berarti ada perbedaan. Jadi antara signifikansi dengan T hitung ini berbanding terbalik berlaku hukumnya kawan. Oke kawan, demikianlah kawan penjelasan saya tentang penerapan teori level of significance atau teori tingkat kesalahan dalam uji hipotesis. Jika ada yang perlu ditanya atau kurang jelas, maka kawan dapat bertanya lagi. Nanti suatu kesempatan jika saya sempat, saya akan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.